Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4407 sampai bab 4409. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Balon udara itu segera melaju menuju Gunung Germanium Lu. Sebelum mencapai Gunung Germanium Lu, Chen Ping menyuruh Jiyun menyimpan balon udara itu. Lagi pula, bepergian dengan cara ini agak terlalu mencolok dan mudah menjadi sasaran. Menyingkirkan balon udara, Chen Ping membawa Jiyun dan Ju Qingxiu sambil mengikuti aura medan perang iblis ilahi yang terekspos di Gunung Germanium Lu untuk mulai mencari pintu masuk. Pintu masuk ke medan perang iblis ilahi mudah ditemukan. Lagi pula, tempat di mana aura paling banyak keluar pastilah pintu masuk. Di lereng Gunung Germanium Lu, muncullah sebuah gua besar, dan aura medan perang iblis ilahi terus-menerus mengalir keluar dari gua ini. Tuan Chen, pintu masuknya sudah ditemukan. Gua itu, Jiyun sangat bersemangat dan ingin berlari menuju gua itu, tetapi dia ditarik kembali oleh Chen Ping. Jangan pergi ke sana untuk sementara waktu, ada banyak bau tersembunyi di sekitar gua ini. Meskipun orang-orang ini sengaja menyembunyikan diri, aku masih bisa mendeteksi mereka. Chen Ping berkata sambil melihat sekeliling. Ada yang bersembunyi? Mungkinkah masih ada orang yang mencari tempat ini? Ju Qingxiu bertanya dengan sedikit terkejut. Lagi pula, mereka bepergian dengan balon udara dan terbang langsung di atasnya. Kecepatan mereka pasti lebih cepat daripada yang lain, dan banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah medan perang ilahi dan iblis, dan mungkin memperlakukannya sebagai semacam relik. Jika bukan karena Chen Ping, mereka tidak akan mampu menemukan tempat ini secepat ini. Kini bahkan ada orang yang lebih cepat dari mereka. Diperkirakan orang-orang ini sudah lama mencari pintu masuk, dan sekarang alasan mereka bersembunyi mungkin karena mereka sedang menunggu sesuatu. Meskipun Chen Ping tidak mengetahui identitas orang-orang yang bersembunyi itu, tetapi orang-orang ini telah menemukan pintu masuk tetapi tidak masuk. Mereka pasti sedang menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? Tanya Ju Qingxiu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apa yang ditunggu oleh orang-orang tersembunyi itu. Tuan Chen, kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak ikut masuk? Kalau kita terus menunggu, kurasa akan semakin banyak orang di belakang kita, kata Jiyun. Setelah Chen Ping merenung sejenak, suatu rasa keilahian yang besar sekali lagi menyelimuti sekeliling, meluas hingga 100 mil jauhnya sebelum berhenti. Chen Ping harus mencari tahu apa sebenarnya yang ada di sekitarnya. Jika kekuatan pihak lain terlalu tinggi, Chen Ping harus sedikit lebih berhati-hati sebelum dia bisa melakukannya. Akan tetapi, setelah menyelidiki dengan saksama, orang-orang yang bersembunyi di sekitar tampaknya tidak memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Chen Ping sepenuhnya dapat mengatasinya, dan baru pada saat itulah dia menghela napas lega, lalu melangkah menuju pintu masuk gua itu. Akan tetapi, baru saja berjalan ke pintu masuk gua, Chen Ping langsung membeku. Ternyata di pintu masuk gua itu bahkan terdapat segel formasi. Meskipun formasinya agak rusak, menyebabkan aura medan perang iblis ilahi mulai bocor keluar, tetapi untuk dapat masuk, formasinya harus dirusak. Chen Ping sekarang akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya bersembunyi dan tidak memasuki medan perang iblis ilahi. Ternyata orang-orang ini sama sekali tidak dapat menembus formasi itu. Anehnya, masih ada formasi yang menghalanginya. Tidak heran mereka semua bersembunyi dan belum melihat siapapun masuk. Ketika Ju Qingxiu melihat formasi di pintu masuk gua, dia juga langsung mengerti. Lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Kamu adalah ahli formasi, dan seni formasi sangat kuat. Kamu dapat menghancurkan formasi ini, kan?"
Chen Ping melihatnya dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah jika aku menghancurkannya dengan paksa. Tetapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi spiritualku, dan setelah aku menghancurkannya dengan paksa, orang-orang di belakangku akan dapat masuk sesuka hati. Tuan Chen, bagaimana kalau Anda tidak memaksanya terbuka dan langsung menghancurkan formasi ini? Dengan begitu, kita bisa masuk dan yang lain tidak akan bisa. Ji Yun buru-buru berkata, aku bisa memecahkannya, tapi butuh waktu, dan seseorang harus berada di sisiku untuk menjaga mantranya. Kalian berdua, sebelum Chen Ping bisa menyelesaikan kata-katanya, aura agung tiba-tiba turun dari langit. Wajah Chen Ping langsung berubah, diikuti oleh seluruh orang yang melihat ke dalam kehampaan tidak jauh. Hanya untuk melihat kekosongan bergetar ketika beberapa sosok datang dari jauh dan mendekat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tak lama kemudian, beberapa sosok tiba di depan mereka, seolah-olah mereka datang menerobos kehampaan. Di depan rombongan itu ada seorang laki-laki yang tampak muda, mengenakan jubah putih, memegang pedang bergagang giok di tangannya, dan wajahnya tampak sangat bersih. Dan di belakang lelaki di sebelah kiri dan kanan, diikuti oleh dua lelaki tua. Kedua lelaki tua ini punya kesamaan, yakni sama-sama kehilangan satu mata. Orang tua di sebelah kiri telah kehilangan mata kirinya, sedangkan orang tua di sebelah kanan kehilangan mata kanannya. Kedua lelaki tua ini juga memegang pedang panjang, dan aura di tubuh mereka terus-menerus melonjak. Dan di belakang kedua lelaki tua itu diikuti oleh beberapa orang kultivator yang memegang pedang di tangan mereka. Para kultivator ini sekilas terlihat sudah terlatih, baik dari sikap maupun postur tubuhnya, semuanya sangat tegap. Khususnya, wajah mereka tidak berekspresi, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura tingkat 8 dari alam kekejian transisi. Melihat pemandangan ini, raut wajah Chen Ping sedikit berubah. Jika dia bisa membawa sejumlah besar pria di alam wujud transisi tingkat ke-8, maka pria di depannya pastilah tidak buruk, dan pasti mempunyai kekuatan besar di belakangnya. Pria di depannya dan kedua lelaki tua itu, Chen Ping bahkan tidak bisa melihat menembus alam mereka, dia hanya bisa merasakan bahwa aura pihak lain sangat kuat. Jelaslah pihak lain telah menggunakan semacam metode untuk menutupi wilayah mereka agar tidak terdeteksi. Gadis kecil di depanku ini, dengan alisnya yang bening, jika dia berganti pakaian wanita, dia pasti akan menjadi sosok dewa surgawi. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Seorang wanita. Chen Ping sedikit tertegun dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengamati lelaki di depannya. Raja Iblis Awan Merah sebenarnya telah mengatakan bahwa pihak lainnya adalah seorang wanita, tetapi Chen Ping bahkan tidak menyadarinya sejenak. Seorang pria dan seorang wanita masih tidak bisa membedakannya. Kamu dikelilingi begitu banyak wanita tanpa alasan apapun. Meskipun orang ini menggunakan sabuk pengaman dada, sekilas saja sudah bisa diketahui siapa dia. Lelaki tua bertubuh besar dengan otot dada yang menjulang tinggi itu, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dada pria itu. Benar saja, otot-otot di dada pria itu terlihat agak tidak normal dan sangat tidak sesuai. Kalau badan laki-laki sebesar ini, maka akan aneh sekali. Tapi kalau badan perempuan, maka akan biasa saja. Ju Qingxiu juga berbicara dengan suara rendah saat ini. Ini adalah wanita yang berpakaian seperti pria. Dia adalah seorang wanita, kamu juga bisa tahu. Chen Ping memandang Ju Qingxiu dengan heran. Tentu saja aku mengandalkan intuisiku. Jika lawan bicaraku adalah lelaki sejati, dengan alis sebening itu, mustahil bagiku sebagai perempuan jantungku tidak berdebar lebih kencang. Tapi saat aku melihat lelaki ini, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali.
Aku malah merasa sedikit jijik. Jelas saja dia seorang wanita, dan hanya wanita yang akan merasa jijik satu sama lain. Ju Qingxiu menjelaskan. Chen Ping mendengarkan penjelasan Ju Qingxiu dan langsung terdiam sedikit. Bagaimana orang bisa membedakan pria dan wanita seperti ini? Lelaki di seberang sana melihat Chen Ping tengah menatap dirinya sendiri. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia dengan dingin berjalan menuju ke gua itu. Tetapi saat dia baru saja lewat di depan Chen Ping dan yang lainnya, lelaki tua yang mata kirinya buta itu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusukkannya ke arah mata Chen Ping. Orang kurang ajar, aura pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, dia tidak menyangka pihak lain tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Hanya untuk melihat tubuh Chen Ping langsung mengaktifkan tubuh emas tak terpecahkan miliknya, sementara cahaya putih redup berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Ju Qingxiu juga yang pertama menyerang, pedang panjang di tangannya menangkisnya. Dentang. Setelah terdengar suara renyah, Ju Qingxiu langsung mundur beberapa langkah ke belakang, sedangkan aura pedang lelaki tua itu juga menghilang. Seseorang dari sekte 10.000 pedang. Orang tua yang mata kirinya buta itu mengernyit sedikit sambil menatap tajam ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Pedang panjang di tangannya sedikit bergetar ketika aura pedangnya mengerikan terus merasukinya. Saat Ju Qingxiu merasakan niat pedang pihak lain, wajahnya juga menjadi sangat jelek, tetapi Chen Ping lah yang menatap pihak lain dengan wajah tenang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Baru saja, karena alam tersembunyi, Chen Ping tidak menemukan identitas kedua lelaki tua ini. Sekarang, tampaknya kedua orang tua buta ini sebenarnya juga merupakan pembudidaya setan. Akan tetapi, lelaki di depannya tidak memiliki sedikit pun aura iblis di tubuhnya. Bahkan para kultivator alam transisi yang mengikutinya juga memiliki aura luas dan bukanlah kultivator iblis. Hal ini membuat Chen Ping sangat bingung. Kekuatan macam apa yang mampu mengikuti seorang kultivator iblis dan hidup berdampingan, serta membuat kultivator iblis tersebut rela bertindak sebagai bawahan? Aliansi penyegel iblis? Dalam benak Chen Ping, 3 kata "Hi aliansi penyegel iblis" langsung terlintas. Saat ini, hanya aliansi penyegel iblis yang memiliki sejumlah besar pembudidaya iblis. Mungkin saja orang-orang ini semuanya berasal dari aliansi penyegel iblis? Apakah lelaki di depannya ini, yang berpakaian seperti laki-laki, adalah putra atau putri dari aliansi penyegel iblis? Setelah mengaitkannya dengan fakta bahwa pesawat udara itu baru saja dihentikan oleh para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis, pihak lain juga menggunakan pedang panjang. Mungkinkah ini semua bersama-sama? Memikirkan hal ini, Chen Ping akhirnya tidak tenang lagi. Kalau orang-orang ini benar-benar dari aliansi penyegel iblis, maka dia harus belajar cara melarikan diri. Tidak ada cara untuk memasuki medan perang iblis ilahi ini. Tepat saat tetua yang buta sebelah kiri itu bersiap menyerang lagi, dan Chen Ping sedang mempertimbangkan bagaimana cara pergi, tiba-tiba wanita berpakaian seperti pria itu berbicara. Tetua buta kiri, kamu tanpa sadar menyerang orang lain dan menyebabkan masalah. Apakah matamu yang lain juga ingin menjadi buta? Suara wanita itu sedingin es dan matanya tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Aku tidak akan berani. Lelaki tua yang mata kirinya buta itu buru-buru mundur beberapa langkah, lalu membungkuk sedikit dan berkata, "Hei, orang itu memata-matai nona muda dan juga menatap ke arah tempat pribadi nona muda. Aku mencungkil matanya, tetapi juga demi nona muda." Namun wanita itu tidak menyukai situasi tersebut dan berkata, "Saya sekarang berpakaian seperti pria dan saya adalah seorang pria, jadi tidak terlalu berlebihan baginya untuk menatap saya. Kalian berdua menatapku saat itu, aku saat itu berada di tubuh seorang anak perempuan.
ayahku menusuk mata kalian berdua hingga buta. Apakah kalian berdua masih dendam sekarang?" "Aku tidak berani." Kedua orang tua buta itu segera mengubah raut wajah mereka dan berlutut karena panik. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa kebutaan kedua lelaki tua ini disebabkan karena melihat wanita di depannya. Tetapi hingga membuat mata mereka buta hanya dengan melihatnya, sudah jelas bahwa ayah wanita itu juga orang yang sangat kejam. "Nona, hidup kami diselamatkan oleh ayahmu. Bagaimana mungkin kami berani merasa tidak puas sedikit pun?" Kata orang tua yang mata kanannya buta. "Kalian bangun saja, aku hanya mengatakannya dengan santai." Wanita itu dengan lembut menenangkan. Kedua orang tua itu langsung bangkit berdiri. Kemudian wanita itu melanjutkan, "Ayah menjelaskan, pergilah dan jangan pernah bersikap kasar. Bersikaplah lebih baik kepada orang lain. Tadi jika kamu membunuh orang, bukankah itu akan menambah hutangmu? Ayahku sudah bersikap baik dan dermawan selama bertahun-tahun, dan tidak pernah memandang kalian secara berbeda karena kalian adalah pembudidaya setan. Jadi, kalian juga harus mengubah perilaku busuk kalian sebelumnya." Nona benar dalam pelajarannya. Kedua lelaki tua itu buru-buru membungkuk. Setelah memberi pelajaran pada kedua lelaki tua itu, wanita itu kemudian melihat ke arah Chen Ping dan berkata sambil melengkungkan tangannya, "Rekan Taois, mohon bersabarlah dengan apa yang telah saya lakukan terhadap kalian." Setelah berkata demikian, wanita itu dengan santai mengayunkan tangannya dan sekantong kain roh emas ungu mendarat di tangan Chen Ping. Chen Ping menatap kantung kain roh emas ungu dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Tampaknya keluarga wanita ini sangat kaya. Namun, berkenaan dengan uang, Chen Ping tidak memperdulikannya. Lagi pula, Chen Ping juga tidak kekurangan uang. Tetapi saat Chen Ping hendak mengembalikan koin roh emas ungu kepada pihak lain, dia melihat wanita itu telah membawa seseorang ke depan gua. Chen Ping tahu bahwa wanita itu telah membawa seseorang ke sini, dan pasti berada di sini untuk medan perang iblis ilahi juga. Akan tetapi, ada formasi yang menghalanginya. Jadi dia ingin melihat bagaimana wanita itu akan memasuki medan perang iblis ilahi. Hanya melihat wanita itu perlahan mengulurkan tangannya, di telapak tangannya sebenarnya ada sebuah rune terukir. Jelas seseorang telah mengukirnya di telapak tangan wanita itu. Bersambung.